Halo, salam antusias. Selamat datang di program Presence Power Personality dengan saya William Jaya. Dalam presence atau kehadiran yang utuh, kita tidak hanya berbicara tentang kehadiran fisik, tetapi penting juga kehadiran pikiran dan emosi kita pada waktu dan tempat yang sama. Presence atau kehadiran adalah kata yang mengandung makna lebih dalam daripada sekedar keberadaan individu secara fisik. Mari kita jelajahi lebih lanjut mengapa menjaga ketiganya dalam kesatuan sangatlah relevan. Bagaimana peran masing-masing elemen tersebut? Yang pertama, elemen fisik. Dengan kehadiran seseorang secara fisik, maka kita bisa melihat, kita bisa berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan orang tersebut tanpa membutuhkan media apapun. Yang kedua, elemen pikiran. Elemen pikiran adalah pusat dari kemampuan kognitif seseorang. Ketika kita menghadirkan pikiran bersama dengan kita, maka kita mampu bertindak secara logis, mulai dari menyusun rencana, mengambil keputusan yang rumit, sampai memahami situasi dengan lebih baik. Dan yang ketiga adalah elemen emosi. Emosi memberikan warna pada kehidupan kita. Saat kita menghadirkan emosi, kita merasakan kebahagiaan, kemarahan, cinta, dan banyak lagi. Ketiga elemen tersebut sangatlah esensial dan mempengaruhi kita dalam bertindak dan merespon setiap situasi dan kondisi. Mungkinkah elemen tersebut berdiri sendiri-sendiri? Mari kita simak beberapa situasi berikut. Situasi yang pertama, kehadiran fisik tanpa disertai dengan kehadiran pikiran dan emosi. Apa yang ada di dalam bayangan Anda saat ada seseorang yang eksis secara fisik di depan kita, tetapi tidak dengan pikiran dan emosi? Bukankah akan menakutkan saat kita menggambarkan seseorang hadir di depan kita dengan tatapan kosong, diam, dan tanpa ada ekspresi sedikit pun saat diajak berinteraksi? Situasi yang kedua, kehadiran fisik dan pikiran tanpa kehadiran emosi. Saat fisik hadir bersama dengan pikiran, semua tindakan dilakukan berdasarkan pemikiran logis. Namun tentunya seseorang akan kehilangan kemampuan untuk berempati. Segala sesuatu hanya direspon berdasarkan pemikiran logis. Mari kita bayangkan situasi berikut ini. Saat berkendara dan berhenti di depan lampu pengatur lalu lintas, dan lampu telah berganti hijau bagi pengendara. Sementara seorang berusia lanjut atau penyandang disabilitas masih tertatih berjalan di tengah zebra cross. Tanpa kehadiran elemen emosi, kira-kira bagaimana respon pengendara? Mungkin dirinya akan membunyikan klakson agar penyeberang bergerak lebih cepat. Sebaliknya, bagaimana saat elemen emosi dihadirkan? Tentu akan terasa kontras dan berbeda. Pengendara pasti akan berempati dan memberikan waktu sebanyak yang dibutuhkan oleh penyeberang jalan. Atau bahkan mungkin turut menghalau kendaraan lain agar bersabar sejenak untuk memberikan waktu bagi penyeberang jalan. Emosi dalam hal ini juga memunculkan kepedulian. Situasi yang ketiga, kehadiran fisik dan emosi tanpa mengikut sertakan elemen pikiran. Tanpa adanya elemen pikiran, seseorang akan menjadi individu yang bertindak secara impulsif. Contohnya, bila seseorang berada dalam kondisi kecewa dan dipenuhi kemarahan, individu tersebut akan mengeluarkan kata-kata makian yang kasar dan mungkin bertindak agresif. What are you doing? Oh shit! Atau saat melihat sesuatu yang menarik, bisa saja individu tersebut langsung membeli barang tersebut tanpa mempertimbangkan harga dan kebutuhannya. I am so excited. Ketiga elemen dalam presence, kehadiran fisik, pikiran, dan emosi saling melengkapi. Pikiran kita dipengaruhi oleh pengetahuan dan wawasan yang kita miliki.
sementara emosi memberikan nuansa pada setiap pemikiran kita. Kedewasaan seseorang juga dinilai dari bagaimana dia mengendalikan emosinya. Untuk mengendalikan emosi, butuh pemahaman terhadap situasi secara logis. Kedewasaan seseorang juga dinilai dari bagaimana dia mengendalikan emosinya. Untuk mengendalikan emosi, butuh pemahaman terhadap situasi secara logis. Kemampuan untuk menggabungkan ketiga elemen tersebut secara berimbang, mengikuti situasi yang ada, menandakan kedewasaan seseorang. Dalam perjalanan hidup, mari kita terus menghargai dan menjaga keutuhan presence di dalam diri kita. Demikian sahabat Disko, silakan berbagi komentar dalam kolom Q&A atau komen. Jangan lupa ikuti dan pantau terus channel kami Only in Disco Podcast. Dengan saya William Jaya, terima kasih dan sampai jumpa.